Shalom Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom, baik juga yang ada di Facebook dan YouTube. Dan selamat pagi buat bangsa-bangsa dan juga buat kita yang ada di Indonesia. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita akan menikmati ya makanan rohani, di mana Tuhan mau kita seperti yang Tuhan kehendaki. Dan saya membawakan tema dalam melakukan kehendak Tuhan. Pasti semua ingin rindu melakukan kehendak Tuhan. Tapi pagi hari ini kita dirindukan oleh Bapa Surgawi untuk kita hidup melakukan kehendak Bapa. Dan kita sama-sama duduk diam dan kita menikmati firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 46-50 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjukkan ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Di ayat yang menjadi ada kaitannya juga di ayat yang sama di Lukas 8 ayat 19-21, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Hal ini memberi kita gambaran lain bahwa begitu banyak orang mengerumuni Yesus saat dia mengajarkan firman Allah sehingga keluarganya tidak bisa mendekati dia. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar, ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Satu lagi ayat yang menjadi referensi melakukan kehendak Tuhan di Lukas 11 ayat 27-28 berbunyi, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Siapakah orang yang akan masuk dalam kerajaan Allah? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dia menjadi suatu perenungan pagi ini buat kita. Untuk melakukan kehendak Tuhan diperlukan pengertian dan pemahaman yang benar. Karena tidak semua orang percaya mengerti untuk melakukan kehendak Bapa. Jika kita mengerti apa itu kehendak Bapa, maka kita akan selalu berjalan sesuai dengan perintah Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Di Matius 7 ayat 21 dikatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Kekasih Tuhan, seringkali kita sebagai orang percaya Yesus saja udah cukup. Mungkin yang lainnya kita tidak perlu lakukan. Saya percaya jalan satu-satunya masuk ke dalam surga melalui Yesus Kristus. Itu 100%. Tetapi ada syarat yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga, yaitu melakukan kehendak Bapa. Nah, inilah yang banyak orang percaya yang belum melakukannya. Tapi saat ini kita akan melihat apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita,
atau belum? Jawabannya dalam pribadi kita masing-masing. Sebagai pengikut Yesus, kita perlu melakukan kehendak Bapa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan saat teduh atau renungan di pagi hari. Nah, ini kita sudah lakukan hari ini. Saat kita di pagi hari, kita bangun dan kita merenungkan firman Tuhan dengan ada doa, penyembahan, baca firman. Ini sudah kita lakukan. Ini sudah kehendak Bapa. Ini yang dikehendaki Bapa dari kita orang-orang percaya. Karena seringkali banyak orang percaya tidak mencari kerajaan Allah dulu di pagi hari, tetapi melakukan kesibukan, melakukan kegiatan-kegiatan yang pribadi kita, untuk keluarga kita. Itu yang lebih utama kita lakukan di mana ketika kita saat bangun pagi hari. Tetapi yang dikehendaki Bapa dari kita sebagai orang percaya adalah seperti Yesus sudah memberikan kita teladan, seperti doa Ibu Rukia tadi. Pagi-pagi benar, Yesus sudah berdoa kepada Bapa. Dan itu teladan yang diberikan Yesus kepada kita, bahwa di mana ketika saat kita bangun pagi, kita lebih dahulu mencari kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 sampai 34 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita bersama-sama, kalau kita mengerti kehendak Bapa, mari kita melakukan perintah Tuhan, yaitu saat kita bangun pagi, carilah dahulu kerajaannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Karena kenapa kita mencari kerajaan Allah di pagi hari? Supaya kita mendapat sukacita, kebahagiaan. Ada hal-hal yang baru yang akan kita dapat bersama Tuhan. Yang dimana kita mungkin tidak ada jalan keluar dari masalah kita. Mungkin kita sudah 1 minggu sakit, berbulan-bulan sakit, mungkin 1 tahun sakit. Kita tidak menemukan jalan keluar dari kesembuhan kita atau masalah kita, problema kita. Tapi pada saat kita bangun pagi hari, kita mencari Tuhan, kita akan menemukan jalan keluar. Kita akan bisa percaya hanya di dalam Yesus ada kesembuhan. Hanya di dalam Yesus ada sumber berkat. Hanya di dalam Yesus ada jalan keluar dari masalah. Oleh karena itu kekasih Tuhan, itulah mengapa Yesus memberikan kita teladan. Pagi-pagi benar, dia berjumpa dengan Bapa. Karena di situ dia menunjukkan bahwa hanya di dalam Yesus kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan kekuatan. Kalau Bapak Ibu sudah sering mengalami perjumpaan dengan Yesus di pagi hari, pasti beda. Hidupnya beda setiap hari. Pasti ada sukacita. Di mukanya nampak kemuliaan Tuhan. Kehidupannya bersukacita. Walaupun ada tantangan. Walaupun ada persoalan. Pasti beda. Karena apa? Karena lebih dahulu dia mengutamakan Yesus di pagi hari. Dan dia dalam satu hari itu, dia akan bisa menikmati dengan sukacita. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi dalam satu hari, tetapi kita percaya bahwa Yesus bersama kita, sanggup menjalani hari-hari kita, karena kita tahu firman Tuhan beserta kita. Amin. Itu yang harus kita sadari. Karena seringkali orang berpikir, oh nanti saya ada waktu siang hari renungan, malam hari, oh boleh. Tetapi kalau boleh, lebih baik di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas kita, kegiatan kita langsung berjumpa dengan Bapa dan kita akan mengalami hadirat-Nya, mengalami keajaiban, mengalami kesembuhan, mengalami jalan keluar dari masalah. Kalau Bapak Ibu ingin mau rasakan, mari datang setiap pagi hari, cari Tuhan lebih dulu. Maka Tuhan akan menyediakan berkat-berkat yang berlimpah atas kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, yang kedua,
Yang Tuhan kehendaki dari kita, yang kita mau lakukan kehendak Bapa yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tugas kita sebagai pengikut Yesus yang masih hidup di dunia ini, bahwa makanan kita adalah melakukan kehendak Tuhan seperti menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah sembuh, jangan lagi kita katakan ada penyakit kita. Tetapi yang kita mau katakan adalah kebaikan Tuhan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya tidak kembali lagi penyakit itu dalam tubuh kita. Supaya kita tidak mengalami masalah lagi dalam hidup kita. Kita saksikan, wah Yesus ajaib. Dia sudah menolong saya, menyembuhkan saya. Saya punya masalah, selalu Tuhan tolong. Kita harus menyaksikan kebaikannya. Itu juga kehendaki Bapa dari kehidupan kita. Kita perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di setiap hari kita perkatakan. Karena ketika kita perkatakan firman Tuhan, kita sudah melakukan kehendak Bapa. Kita juga bisa menguatkan orang lain dengan perkataan kita. Kita juga bisa memotivasi orang yang lemah dengan perkataan kita. Karena firman Tuhan ada dalam mulut kita, dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Dan setiap hari perkataan kita firman, maka kita sudah melakukan kehendak Bapa. Karena itu yang dikehendaki Bapa bagi orang-orang percaya. Bagi di keluarga kita, mari kita perkatakan firman. Di mana saja kita berada, mari kita perkatakan firman. Karena itu adalah sukacita yang berlimpah-limpah bagi kita orang percaya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah menyaksikan berita Injil lewat karakter kita. Sebagai orang percaya, mari kita menyaksikan berita Injil lewat karakter kita. Nah, kita banyak kadang kita memberitakan Injil, karakter kita belum dirubah. Memang betul, boleh kita memberitakan Injil, tidak masalah, kata Paulus. Dengan cara yang tidak baik, dengan yang baik, semua sama. Tetapi, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang yang kita injili, mari kita berbuah di dalam Kristus. Dan karakter kita adalah karakter ilahi. Di dalam Galatia 5 ayat 20 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kekasih Tuhan, kita mungkin sudah memberitakan Injil, kita mungkin sudah dipakai Tuhan karunia pelepasan, dalam nama Yesus kita mungkin menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau kita tidak memiliki karakter Kristus, semua akan sia-sia. Saya banyak melihat orang dipakai Tuhan luar biasa, dahsyat. Tapi karakternya tidak ada memiliki karakter ilahi. Karena ketika saya pernah berpikir saat ada orang di mana dia ketika pergi, ada banyak orang yang disembuhkan ketika dia berdoa. Tapi ketika dia kembali ke keluarganya, yang terjadi adalah perang antara istri. Kata-kata kasar, kata-katanya menyakitkan, kata-katanya melukai, tetapi masih dipakai dia untuk apa? Karunia kesembuhan, karunia pelepasan. Wah, banyak orang katakan, wah dia dipakai, tetapi kenapa karakternya seperti itu? Makanya dikatakan di Matius 7 ayat 21 tadi, kita sering katakan, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan di dalam namamu pelepasan, kesembuhan. Tetapi Tuhan katakan, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Karena kita belum hidup dalam karakter ilahi. Kita masih menunjukkan kehebatan kita. Kita menunjukkan, wah saya hebat dalam pelayanan pelepasan. Saya hebat dalam pelayanan kesembuhan. Saya dipakai luar biasa. Mungkin kita KKR luar biasa. Tapi kalau karakter ilahi tidak ada sama kita, maka jangan kita harapkan kita juga kita menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita mendukakan hati Tuhan. Mungkin kita menyakiti hati Tuhan dengan apa? Dengan perbuatan kita, sikap kita, karakter kita. Tapi Tuhan masih tetap memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia. Iya. Selama Tuhan masih berkenan dengan kita, Dia masih tetap akan memberikan karunia itu buat kita untuk melayani. Tetapi yang untuk mendukakan hati Tuhan adalah
pada saat karakter kita tidak pernah berubah menjadi karakter ilahi. Ini sangat menyentuh dan merenungkan bagi saya. Saya selalu renungkan ketika saya mau dipakai Tuhan. Kadang saya renungkan kembali, Tuhan, bagaimana kehidupan saya, bagaimana karakter saya. Saya kembali kepada firman. Karena walaupun saya luar biasa dipakai Tuhan, banyak jiwa-jiwa saya bawa. Ya, banyak orang yang saya menangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tapi kalau karakter saya tidak melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya, maka semua akan sia-sia. Kekasih Tuhan, yang perlu harus kita lakukan adalah yang keempat, bagi yang melakukan kehendak Bapa, ada janji Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu dari Matius 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya, yang melayani dia. Kalau kita sudah melakukan kehendak Bapa, maka janji firman-Nya Dia akan berikan kepada kita. Janji berkat Dia akan berikan kepada kita. Yesaya 54 ayat 10 dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini janji Tuhan, ini janji firman-Nya kepada kita yang melakukan kehendak-Nya. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di ayat yang terakhir, Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kekasih Tuhan, apapun masalah kita saat ini, penyakit, masalah keuangan, ekonomi, masalah keluarga, jangan khawatir. Ketika kita datang mencari kerajaan Allah lebih dahulu, melakukan kehendak Bapa, maka janji firman-Nya akan tergenapi dalam kehidupan kita. Keluarga kita akan dipulihkan, suami istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, keuangan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, penyakit kita disembuhkan pada saat kita mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, ingatlah, ketika kita sudah mengalami dan mendengar tentang Yesus, mari setia membaca firman, berdoa, menyaksikan kepada banyak orang, dan juga hidup kita menjadi karakter ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar jadikanlah kami hidup sesuai karakter Kristus, supaya kami dilengkapi di dalam pemberitaan Injil kami, dan kami menjadi hidup menjadi berkat, dan kami sungguh hidup seperti yang kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang ada di Zoom, YouTube, Facebook, supaya kami menikmati lawatan Tuhan, melakukan kehendak Bapa, dan kami berjalan di relnya firman-Mu. Kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.